Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, seorang petani kecil di sebuah desa menyimpan benih padi hasil panennya sendiri untuk ditanam lagi di tahun depan, seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya selama ratusan tahun. Tapi ternyata ada undang-undang yang bisa membuat tindakan sederhana itu, menyimpan benih sendiri, dianggap sebagai pelanggaran hukum, bahkan bisa dijerat pidana. Ini kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu benar-benar terjadi, dan itulah yang membawa kasus ini sampai ke Mahkamah Konstitusi. Halo, perkenalkan saya Fahri Hakim. Saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Maliku Saleh dengan NIM 240510118. Di sini saya akan membuat satu video yang merupakan tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Arif Rahman SHMA selaku pemangku mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam video ini saya akan mengupas tuntas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 99 PUU 2012 tentang pengujian Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Simak sampai habis karena kita akan bahas mulai dari latar belakang dan hukum sampai implikasinya bagi jutaan petani kecil di Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti putusan, kita perlu memahami dulu konteksnya. Hak kekayaan intelektual atau yang kita kenal HKI itu pada dasarnya hadir untuk melindungi kreasi manusia, termasuk kreasi di bidang pertanian. Nah, di negara agraris seperti Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman ini bukan sekedar soal hukum dagang biasa. Ini menyangkut ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, apakah bangsa ini mampu terus memproduksi makanannya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman atau biasa disingkat UU PVT. Tujuannya mulia, yakni memberi payung hukum bagi para pemulia tanaman, yaitu orang-orang yang menciptakan varietas unggul baru agar hasil kerja mereka dihargai dan dilindungi secara hukum. Tapi disinilah masalahnya muncul. Undang-undang ini digugat karena dianggap memicu konflik konstitusionalitas, bertabrakan dengan hak tradisional yang selama ini dimiliki petani kecil dalam mengelola benih mereka sendiri. Tapi di satu sisi ada hak pemulia yang harus dilindungi, dan di sisi lain ada hak petani yang terancam. Dari situ ada 3 rumusan masalah besar yang akan kita bedah satu persatu di video ini. Yang pertama, soal landasan hukum. Apa sebenarnya dasar hukum konstitusional dan material utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pengujian Undang-Undang PVT dalam putusan nomor 99 PUU 2012 ini? Yang kedua, soal kategorisasi rezim hukum. Putusan ini masuk ke dalam klasifikasi cakupan rezim hukum yang mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah ini murni soal hak kekayaan intelektual atau justru menyentuh ranah hukum tata negara? Dan yang ketiga, yakni soal implikasi hukum. Bagaimana dampak konkret dari putusan ini terhadap masa depan sistem tata kelola pertanian, hak-hak petani, serta skema perlindungan varietas tanaman secara nasional? 3 pertanyaan inilah yang akan menjadi kerangka dalam pembahasan kita pada video ini. Dan yang selanjutnya saya bahas yakni mengenai metodologi penelitian yang saya gunakan. Sedikit soal metode yang saya gunakan dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni berfokus penuh pada kajian mendalam terhadap bahan hukum tertulis, mulai dari undang-undang, dokumen putusan, hingga teori dan doktrin hukum. Bahan hukum yang saya gunakan pun ini dipisah secara jelas. Ada sumber primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PVT, dan putusan MK itu sendiri. Dan ada sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Dan saya juga menggunakan pendekatan yang dipakai dalam 2 arah, yakni status approach untuk menelaah produk legislasinya dan case approach untuk membedah alasan atau rasio desidensi dari putusan MK. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti perkaranya. Para pemohon dalam perkara ini merupakan petani kecil dan koalisi pertanian. Mereka
mendalilkan bahwa syarat-syarat pemberian hak PVT ini melanggar hak tradisional mereka. Kenapa? Karena hak eksklusif yang diberikan kepada industri pemulia tanaman itu dianggap mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang selama ini lumrah dilakukan oleh petani, yaitu menyimpan, menyilang, dan menukar benih secara tradisional. Coba bisa kita bayangkan, ini kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun, tapi tiba-tiba berpotensi menjadi tindak pidana. Otomatis para pemulia tanaman menjadi bingung sehingga mereka untuk mengajukan gugatan ke MK. Nah, hasilnya bagaimana? Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan untuk sebagian. MK menggunakan pendekatan penafsiran konstitusional bersyarat, yaitu conditionally konstitusional. Artinya, aturan dalam Undang-Undang PVT itu tetap sah, tapi dengan syarat batasan tertentu, supaya tidak lagi terbelenggu dan membelenggu petani kecil di bawah ancaman pidana. Ini yang menjadi isu hukum utama dalam perkara ini yang bisa kita rumuskan dalam satu pertanyaan besar, yakni apakah pembatasan hak eksklusif dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini mencederai jaminan hak atas pangan, hak hidup, serta kedaulatan petani kecil dalam mengelola benih mandiri. Untuk menjawab isu itu, MK merujuk pada beberapa pasal kunci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dalam pasal 28A tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dalam konteks ini, benih dimaknai sebagai urat nadi produksi bagi petani kecil. Tanpa benih, tidak ada kehidupan yang bisa dipertahankan. Dan yang kedua, dalam pasal 28C ayat 1 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, pasal 28H ayat 4 tentang perlindungan terhadap hak milik pribadi agar tidak dirampas secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Dan yang terakhir, dalam pasal 33 ayat 3 yang memberi mandat penguasaan negara atas kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Keempat pasal inilah yang menjadi landasan konstitusi MK dalam menilai apakah Undang-Undang PVT ini sejalan atau justru bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rezim hukum terkait. Ini yang menjawab rumusan masalah kedua tadi, soal kategori rezim hukumnya. Setelah saya analisis, ternyata putusan ini menyentuh dua rezim hukum sekaligus. Yang pertama, sebagai sub-rezim HKI yang sifatnya sui generis, yakni perlindungan varietas tanaman ini berdiri sebagai perlindungan khusus dalam rumpun HKI, berbeda dari paten dan industri biasa. PVT ini wajib memfasilitasi apa yang disebut farmers rights atau hak petani supaya ada keseimbangan dengan monopoli eksklusif yang dimiliki pemulia varietas baru. Dan yang kedua, ini juga masuk ke ranah hukum tata negara. Kenapa? Karena merupakan bentuk kontrol konstitusionalitas terhadap produk legislasi melalui sifat putusan yang erga omnes, artinya berlaku dan mengikat untuk semua pihak, bukan hanya pihak yang bersengketa. MK menegakkan prinsip bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak boleh mengesampingkan keadilan sosial. Sekarang kita masuk ke dalam pertimbangan hakim. Yang menjadi pertanyaan, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini? Pertama, soal legal standing atau kedudukan hukum. Petani kecil itu diakui memiliki kedudukan hukum langsung karena mereka terbukti menderita kerugian yang spesifik dan aktual akibat berlakunya undang-undang PVT ini, bukan sekedar kekhawatiran abstrak. Yang kedua, itu soal fungsi keseimbangan. Negara itu tidak boleh memberikan privatisasi benih tanpa batas. Undang-undang PVT itu harus mampu menyelaraskan antara perlindungan atas kreasi pemula dengan hak dasar petani tradisional. Dan yang terakhir, ini poin yang menurut saya yang paling penting. Mengapa? Hak komunal atas pengetahuan tradisional atau traditional knowledge harus tetap diakomodasi. Pengetahuan yang diwariskan turun-temurun ini tidak boleh begitu saja ditelan oleh sistem administrasi HKI modern yang serba kaku. Selanjutnya mengenai implikasi hukum. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah ketiga, yakni implikasi hukum dari putusan ini.
Ada 3 implikasi yang besar yang bisa kita catat. Yang pertama, yakni penafsiran mengikat. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PVT yang tadinya multitafsir ini punya batasan konstitusional yang mutlak yang wajib ditaati baik oleh aparat penegak hukum maupun pelaku industri. Dan yang kedua, ini merupakan penguatan hak petani. Putusan ini memberi jaminan imunitas hukuman bagi petani kecil sehingga mereka tidak lagi terjerat pidana saat mengolah, menukar, atau menyimpan benih hasil panen sendiri. Dan yang ketiga, ada saran reformasi. MK itu mendorong pemerintah untuk menyusun ulang skema ketahanan pangan nasional, termasuk program sertifikasi benih serta perlindungan bank benih lokal secara legal. Dan di akhir video, kita akan merangkum secara keseluruhan mengenai putusan yang sudah tadi saya jelaskan. Putusan nomor 99 PUU 2012 ini berhasil menjadi pilar keseimbangan hukum dan merestorasi keadilan bagi petani kecil dan ancaman komersialisasi varietas tanaman yang timpang sebelah. Kedepan, ada mandat harmonisasi undang-undang, DPR, dan Presiden untuk segera merevisi Undang-Undang PVT agar selaras dengan tafsir konstitusionalitas bersyarat yang telah dikeluarkan MK. Dan yang tidak kalah penting, ada tuntutan implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah itu harus benar-benar menghentikan praktik kriminalisasi terhadap petani kecil, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan berbasis bank benih komunal. Dari kasus ini, kita belajar satu hal penting. Hukum kekayaan intelektual bukan cuma soal melindungi dan inovasi dan hak eksklusif pencipta, tapi juga harus tetap menjaga akal sehat dan rasa keadilan bagi masyarakat kecil yang selama ini hidup berdampingan dengan tradisi mereka. Seperti kata penutup dari kajian ini, keadilan sosial melalui perlindungan hukum yang berimbang. Sekian analisis dari saya Farizal Hakim, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 99 PUU 2012. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.